Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah kajian subuh Masjid Seruni Kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di detik-detik penghujung Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup suasana iman, udara iman, udara istiqamah di Ramadan ini. Mudah-mudahan ini salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun yang kita pinta, apapun yang kita inginkan, insya Allah, Allah akan kabulkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Islam itu adalah agama untuk rahmatan lil alamin. Surga itu sangat besar buat kita kalau hanya kita sendiri yang masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang selalu memberi manfaat buat orang lain. Rasul nggak kepengen umatnya itu kenyang sendirian. Rasul nggak kepengen umatnya itu berbahagia sendirian. Tapi Rasul kepengen semua umatnya itu bahagia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul pernah ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu menanti di pintu surga untuk semua umatnya agar semua masuk surga. Sampai-sampai bertanya kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, tolong engkau kecebur ke neraka. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk cari umatku. Aku tidak bisa untuk bersenang-senang mendapatkan nikmat kubur dan nikmat surga, sementara umatku satu saja dia nyangkut di dalam neraka jahanam. Kalau Rasulnya seperti itu jamaah, apakah kita tidak pantas? Apakah kita pantas kalau berkenyang-kenyang ria, berbahagia-bahagia ria, sementara tetangga kita depan, belakang, kiri, kanan tidak bahagia? Makanya Rasul mengatakan, laisal mu'min, bukanlah dinamakan seorang mukmin alladzi yashba, yang dia itu kenyang, wajarahu ja'i, sementara tetangganya itu lapar. Maka luar biasa ketika Rasulullah SAW itu menceritakan bahwasannya, ya Rasulullah, ada seorang tetanggaku, kata sahabat, dia ahli masjid ya Rasulullah, dia ahli safar ke Mekah, ke Madinah, haji dan umroh ya Rasulullah. Ketika berkumandang suara azan, dia tinggalkan semua aktivitas dia ya Rasulullah untuk menuju di mana masjid dikumandangkan, entah di musola, entah di masjid. Tapi sayangnya ketika ada tetangganya yang merintih kesakitan karena menahan lapar, dia pura-pura tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, sahabat bertanya, untuk orang ini di mana tempatnya ya Rasulullah kelak di akhirat? Allah akan letaknya di neraka jahanam. Sebaliknya Bapak Ibu, seorang pelacur yang ditemui oleh Rasulullah SAW di pinggir jalan, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku diturunkan oleh Allah saat ini untuk menghadapmu. Ada apa malaikat Jibril? Di sebelah kanan kamu ada seorang pelacur. Engkau tahu apa pekerjaan pelacur itu? Pekerjaan pelacur adalah pekerjaan yang terhina, yang mengobrol auratnya bukan kepada mahramnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan buat seorang pelacur ini adalah neraka jahanam. Itu saja, wahai Rasulullah, laporan selesai. Akhirnya malaikat Jibril naik,
Beberapa menit kemudian lewatlah di depan pelacur tersebut seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang merintih kesakitan, merintih kelaparan karena belum makan dari pagi hingga sore tersebut. Akhirnya si pelacur tersebut, yang qadarullah pelacur tersebut sedang memakan sebutir kurma. Baru dia makan gigitan separohnya, dia bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu, kenapa anak ibu nangis? Kok nggak berhenti-berhenti?" "Wahai mbak, mohon maaf kalau memang anak saya ini mengganggu kenyamanan mbak di tengah jalan. Anak saya itu menangis karena dari pagi sampai saat ini belum ada satu asupan makanan pun yang masuk ke dalam perut anak saya." Maka pelacur tersebut memberikan setengah kurmanya, karena mungkin dia hanya memberikan hanya punya setengah kurma itu. Atau mungkin hadis ini simbol buat kita bahwa berapapun banyaknya sedekah yang kita berikan kepada orang lain berupa infak, maka Allah nggak akan pernah melihat nominalnya, tapi Allah melihat proses kita memberikannya dengan keikhlasan atau tidak. Akhirnya diberikanlah setengah butir kurma itu yang telah digigit oleh pelacur tersebut. Akhirnya malaikat Jibril pun kembali turun lagi, kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah telah merubah status pelacur tersebut yang tadi di neraka jahanam, berubah menjadi di surganya Allah Subhanahu wa taala." Kok bisa seperti itu wahai Jibril? Pada saat Allah Subhanahu wa taala atau pada saat si pelacur tersebut memberikan setengah kurmanya, Allah telah memberikan hidayah kepada pelacur tersebut. Ini jamaah, satu cerita yang 360 derajat berbeda. Yang satu soleh dalam kesolehan pribadi, tapi kesolehan sosialnya nol di mata Allah. Yang satu lagi kesolehan pribadinya nol, tapi dengan dia menunjukkan kesolehan sosialnya, Allah berikan hidayah dan Allah masukkan pelacur ini ke dalam surga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita didik dalam kurikulum Ramadan, kurikulum puasa, supaya orang-orang kaya itu tahu betul bagaimana rasanya berlapar-lapar ria. Bagaimana rasanya ketika perut kosong, tidur tidak bisa, belajar tidak bisa, kerja tidak konsentrasi, sholat pun kadang-kadang kriuk-kriukan perut kita, jamaah. Nah, didikan Ramadan ini untuk memberikan kepada kita bahwasannya lapar itu tidak enak. Maka dalam Ramadan ada perintah kita untuk membayar zakat, jamaah. Zakat, infak, dan sedekah adalah ibadah yang disebutkan oleh para ulama ibadah maliyah ijtimaiyah. Satu ibadah yang memiliki dampak sangat luar biasa bagi perubahan ekonomi dan sosial. Satu ibadah yang memiliki fungsi strategis dalam membangun terutama bangsa Indonesia ini yang sedang merangkak, yang sedang berusaha untuk mengatasi keterbelakangannya, mengatasi kemiskinannya, mengatasi kemelaratannya. Apalagi kita satu bangsa yang kerap kali dilanda yang namanya musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, longsor, bencana, dan lain sebagainya. Dan ingat Bapak Ibu, tujuan kita, Allah letakkan kita di Wonosobo ini, Allah letakkan kita di dunia ini, tujuan kita cuma dua. Tujuan jangka pendek yang selalu kita katakan fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk dapat kita mencapai dua tujuan hasanah ini, kita perlu yang namanya alat. Ibu bapak ingin naik ke atas loteng, kita perlu tangga. Dan tangga ini alat untuk bisa mencapai tujuan kita ke atas loteng. Maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu adalah tujuan kita. Semua makhluk Islam, semua umat Islam itu tujuannya seperti itu. Nah, apa alat yang bisa kita gunakan sebagai sarana kita untuk menuju atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Alatnya adalah surah At-Taubah ayat 111. Apa kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya kata Allah, aku telah membeli dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang mukmin, jiwa mereka, harta mereka dengan surga. Kita telah dibeli oleh Allah, Ibu. Sebelum Allah turunkan kita ke muka bumi ini, bahkan sebelum Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah, menjadi pengelola di muka bumi ini, kata Allah, aku telah membeli Anda. Dengan apa ya Allah engkau membeli kami? Dengan jiwamu, hartamu, dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anfus dan amwal. Apa itu anfus? Anfus itu kekayaan pribadi yang kita miliki. Contoh, jabatan, wewenang, konsep pemikiran kita yang kita jual ke beberapa perusahaan-perusahaan atau instansi atau lembaga. Kemudian kita mendapatkan royalti dari pemikiran kita. Kemudian wewenang kita, kemampuan kita, ini harta yang dinamakan dengan anfus. Kalau amwal apa? Amwal itu bukti-bukti materi yang telah kita miliki, yang telah kita kuasai. Rumah kita, toko kita, ruko kita, ternak kita, pertanian kita, pekarangan kita. Ini namanya amwal. Anfus dan amwal ini punya kita, kata Islam. Tapi jangan sampai anfus dan amwal ini fungsinya untuk pribadi kita. Bagaimana agar anfus dan amwal ini menjadi fungsi sosial? Dulu kita nggak punya apa-apa ketika kita lahir ke muka bumi ini. Kita dalam keadaan telanjang. Kemudian kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa survive. Akhirnya kita bekerja keras. Pagi jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi malam. Waktunya siang jadi malam untuk bekerja, malam subuh lagi kita bekerja untuk mendapatkan anfus berupa jabatan, untuk mendapatkan amwal berupa harta kita. Amwal, anfus dan amwal ketika kita ikhtiarkan, ketika kita usahakan, ingat pada saat kita sudah dapat, ini adalah alat, bukan tujuan. Karena anfus dan amwal ini adalah alat, dia harus kita peralat, Ibu. Jangan sampai dia yang memperalat kita. Kita sudah mengusahakannya tentunya dengan cara-cara yang halal. Ketika kita sudah dapat, hei jabatan, aku sudah memperoleh engkau dengan jabatan yang empuk, jabatan yang basah, jabatan yang enak. Dari jabatan ini aku bisa merembet memiliki harta yang banyak. Sekarang kau aku miliki. Nah saat ini engkau harus menjadi kendaraanku untuk bisa mencapai tujuanku. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala itu menuliskan kata zakat 32 tempat. Kalau dikaitkan dengan infak dan sodako, sekitar 115 tempat. Kalau untuk sholat cuma 62 tempat, untuk puasa cuma 13 tempat, untuk haji cuma 10 ayat. Yang paling banyak itu zakat, infak, dan sodako. Artinya apa, Ustadz? Kok Allah memperbanyak penyebutan kalimat zakat, infak, dan sodako di dalam Al-Quran? Artinya nilainya zakat, infak, sodakoh ini sama pentingnya dengan nilainya sholat, Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan kalimat sholat dengan kalimat zakat di banyak tempat dalam Al-Quran. Ketika kita menyebutkan aqimus shalah, maka muncul kata-kata wa atuz zakah. Salat dan zakat selalu bersanding. Ini artinya, kata ulama tafsir, yang pertama,
Keduanya memiliki kesamaan dalam rukun Islam. Salat, rukun Islam yang kedua. Zakat, rukun Islam yang ketiga. Tidak layak seorang mukmin yang sudah pandai dia sholatnya, yang sudah apik dia punya sholatnya, lalu mengatakanlah, aku mah nggak usah infak, aku mah nggak usah zakat, nggak perlu sedekah, karena sholatku ini sudah cukup banyak untuk memasukkan aku ke dalam surga. Maka orang-orang seperti ini dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita mengerjakan sholat tanpa kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka dinilai miring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki kesempurnaan iman, maka dua faktor ini harus kita jalankan seiring dan senada. Yang kedua, kenapa Allah sandingkan kalimat zakat, infak, dan sedekah dengan kalimat salat? Yang keduanya ini memiliki fungsi yang sama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tenaga, maka fungsi tenaga ini bagaimana agar tenaga yang Allah berikan kepada kita, tenaga yang Allah amanahkan kepada kita, bisa menghantarkan kita ke surga. Melalui apa? Bercapek-capek ria berangkat ke masjid, bercapek-capek ria untuk talbiyah tawaf, bercapek-capek ria untuk ke Mina Muzdalifah, berhaus-haus ria ketika kita berpuasa. Ketika tenaga yang Allah amanahkan kepada kita memiliki fungsi untuk mengantarkan kita ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum melihat kita. Begitu juga harta yang Allah amanahkan kepada kita, Bapak Ibu. Bagaimana fungsi harta ini bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah fungsinya zakat itu perlu. Kemarin saya menyampaikan, kita menyampaikan puasa kita perlu. Berapa banyak orang yang berpuasa sehat. Begitu juga zakat yang harus kita keluarkan, bukan harus layaknya, bukan wajib sejatinya Bapak Ibu, tapi kita perlu zakat. Untuk apa? Yang pertama, zakat itu membersihkan harta yang telah kita miliki. Coba bayangkan Bu, berapa banyak orang-orang kaya yang hartanya numpuk, ketika disidangkan di keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata 100% dari hartanya justru lebih banyak harta haramnya dan harta subhatnya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita sudah sholat, kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghina min fadlika amman siwak. Ya Allah, berilah aku hanya rezeki-rezeki yang halal saja. Tapi justru iblis itu rayuannya, bujukannya lebih halus daripada bulu kuduk kita. Iblis langsung masuk ke tengah-tengah orang kaya, ke tengah-tengah para pekerja, ke tengah-tengah para pedagang. Dia mengira rezeki ini tuh sudah halal, tapi ternyata di dalamnya banyak tercampur dengan cara-cara yang kurang elegan. Harta yang haram masuk, kita nggak sadari. Harta yang subhat masuk, kita nggak sadari. Maka dengan zakku amwalakum bis sadaqah, kata Rasulullah, bersihkan harta yang engkau miliki dengan sedekah, maka mudah-mudahan kita terlepas dari yang namanya harta subhat dan harta haram. Yang kedua, bagaimana zakat itu membersihkan harta kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harta yang saat ini kita miliki itu ada hak Allah yang Allah arahkan buat anak-anak miskin, buat orang-orang fakir, buat orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini kita belum mengeluarkan zakat yang kita punya, minimal zakat fitri, maka kita telah menggunakan, bahkan memakan, mengkonsumsi barang-barang yang bukan milik kita. Maka adanya zakat fitri ini menolong kita untuk terjadi perbuatan-perbuatan batil. Kemudian apa fungsinya zakat? Zakat yang kedua fungsinya mendidik orang-orang kaya agar tidak bersifat kikir, agar tidak bersifat bakhil. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, iblis itu adalah seorang makhluk Allah yang memiliki ahli dalam strategi
penyakit-penyakit yang Allah akan hantarkan kita ke neraka. Strategi perangnya luar biasa. Ahli strategi iblis itu. Iblis datang ke beberapa manusia, ke beberapa profesi dengan strategi yang bermacam-macam. Dia datang kepada para penguasa, kepada para pemimpin, kepada para bos dengan penyakit zalim. Iblis datang kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para cendekiawan dengan penyakit iri, dengki, hasud, dendam, nggak senang temannya itu punya kenikmatan. Tapi ketika iblis datang kepada orang-orang yang mampu, kepada orang-orang kaya, iblis datang dengan membawa strategi pelit. Makanya jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang Allah tuliskan dalam Al-Quran yang tugasnya ngumpulin, ngitung harta. Ngumpulin, ngitung harta. Ngumpulin, ngitung. Jama'a malau wa'addadah. Karena apa? Karena menganggap yahsabu anna malahu akhlada. Karena menganggap jabatan yang sudah kita pangku ini bisa mengekalkan hidup kita di dunia. Mereka mengira harta yang mereka miliki saat ini dapat mengekalkan keluarganya dan dirinya di dunia ini. Kata Allah, kalla, tidak. Maka untuk kita terhindar dari penyakit jama'a mala wa'addada, maka Allah hadirkan buat kita ini. Aku berikan kamu zakat caranya. Aku berikan kamu infak caranya. Aku berikan kamu sedekah caranya. Ketika kita punya gaji masih kecil Bapak Ibu, gaji kita cuma 1 juta, kita belajar untuk infak sedekah 2,5%, 25.000 kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika Allah naikkan gaji kita 10 juta, kita memberikan 250.000. Ketika gaji kita 100 juta, 2.500.000 kita berikan. Kita akan merasa lepas, kita akan merasa sudah terbiasa. Coba kalau sedikit saja kita sudah pelit, maka nanti ketika kita punya harta 1 miliar penghasilan kita, maka zakatnya berapa Bu? 250 juta. Kalau orang belum pernah dia terbiasa infak, daripada 250 juta ini aku berikan kepada fakir miskin, mendingan aku kelola untuk usahaku Bu. Makanya kalau seandainya memang zakat mal kita belum sampai haul, belum sampai nisab, kadang-kadang saya juga bingung kenapa masjid-masjid, musola-musola datang berbondong-bondong setiap tahun Ramadan menyatakan, Ustadz, Pak Takmir, ini zakat mal saya. Padahal saya yakin mereka bawa zakat mal itu belum sampai haulnya Bu, belum sampai nisabnya. Karena apa? Mereka cuma mengejar pahala Ramadan. Padahal Rasul mengatakan kita kalau sholat subuh jam 3 kira-kira sah atau enggak Bu? Enggak. Kita sholat zuhur jam 9 enggak sah. Begitu juga ketika kita bayar zakat mal, belum sampai haulnya, oke lah, nisab sudah sampai. Alhamdulillah ya Pak, Ramadan tahun ini kita punya uang nganggur 100 juta katakanlah. Itu sudah nyampai nisabnya tuh, tapi baru 2 bulan. Datang ke Masjid Anur, zakat mal. Ketika takmir nanya, ibu ini apa? Kok ada sekitar 2.500.000 ya? 2.500.000 buat apa ini? Ini zakat mal saya. Kok bisa? Boleh saya tahu Bu? Oh alhamdulillah Pak Eri, alhamdulillah Pak Udin, Ramadan tahun ini kemarin saya baru dapat proyek 300 juta, 200 juta saya langsung buat utang-utang saya, sisanya 100 juta. Ini uang nganggur Pak. Baru berapa bulan? Enggak ada sebulan, baru kemarin. Oh Bu, maaf, memang ibu sudah sampai nisab, cuman belum 1 haul, belum 1 tahun. Tapi kalau memang terlanjur ibu sudah bawa 2.500.000, kita istilahkan namanya bukan zakat, tapi belajar untuk bayar zakat, namanya adalah infak dan sedekah. Ini zakat. Beda dengan infak dan sedekah Bapak Ibu. Zakat itu harus ada haulnya dan harus ada nisabnya. Tapi kalau zakat yang wajib buat kita, infak yang memang kita dianjurkan oleh Rasulullah, itu justru sunnahnya lebih
wajibnya standar. Ya, makanya Kementerian Agama di tahun ini mengeluarkan kebijakan zakat fitri untuk orang-orang Indonesia khususnya 2,75 kilogram. Ini mazhab siapa? Ini mazhab Syafi'i. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, berapa sih kadar seseorang itu wajib bayar zakat fitri? Kadarnya berapa?" Kata Rasulullah, itu 1 sok. 1 sok itu berapa ya Rasulullah? 4 mud. 4 mud itu berapa ya Rasulullah? 1 mud itu seperti tangan, 2 tapak tangan orang dewasa meraup beras, meraup gandum, meraup sagu, meraup jagung. Nah, ketika diprediksi, oh ternyata ini sekitar 600 lebih sedikit gram atau 6, lebih sedikit on. Nah, Imam Malik, Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal 600 lebih. Imam Syafi'i membulatkan menjadi 700 gram atau 7 on. Berhubung Kementerian Agama kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i, maka mereka berkeyakinan punya pendapat harus 2,8 kilogram. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau nanti tahun-tahun depan Kementerian Agamanya mungkin dari orang-orang yang bermazhab beda. Maka ibu jangan bingung nanti kalau tahun besok bisa-bisa 2,65 atau 2,5. Artinya yang sekarang sudah 2,5 monggo. Kalau nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau punya rezeki, kalau bisa 2, dilebihkan, jangan 5. Ya, minimalnya 2,8 kilogram. Yang tadi 700 gram dikali 4, jatuhnya 2,8 atau 7 on dikali 4. Nah, itu. Ustadz, boleh enggak saya ini kebetulan diberikan zakat fitri oleh takmir masjid, boleh enggak buat zakat saya? Lihat dulu, Anda kalau makan beras, berasnya itu sekilo berapa? Loh, emang kenapa? Karena kan beras dari zakat fitri itu oleh panitia sudah dicampur-campur. Ada yang pulen, ada yang perak. Dicampur, nggak kayak seperti Idul Adha. Kalau Idul Adha kan dipisah, wajar. Ada yang suka daging, ada yang suka sapi, ada yang suka kambing. Tapi beras semuanya suka. Maka alangkah baiknya jangan pakai beras dari zakat fitri dari panitia, tapi pakai uang kita dibelikan beras. Berapa? Kalau Anda makan beras 11.000, iya mbok, iya yang 11.000. Syukur-syukur yang lebih dari itu. Maka mudah-mudahan jemaah rahiman rahimahukumullah, di Ramadan tahun ini kita banyak berlomba-lomba untuk melebihkan, untuk bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk zakat, kalau mampu untuk infak dan sedekah. Yang penting yang tadi hadis Rasulullah mengatakan, Allah nggak melihat nominalnya, tapi Allah melihat proses kita membayar zakat, infak dan sedekah itu, sehingga menimbulkan keikhlasan kita. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jam sudah menunjukkan jam 5:30 kurang 2 menit. Ini adalah waktu terakhir, the last time buat saya untuk bertemu Bapak Ibu di kajian subuh selama Ramadan. Namanya manusia, ada salah. Kalau kita salah kepada Allah, sehebat apapun, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah Maha Penerima Tobat. Kata Allah, lau amiltumul khotoya. Kalau seandainya Bapak Ibu punya dosa, hatta malaatis sama, sampai langit ini penuh dengan dosa kita, tsumma nadimtum, kemudian kita bertobat, fataballahu alaikum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Tapi yang ribet itu kalau kita punya kesalahan sama orang lain. Kita doa sama Allah, kata Allah, aku kabulkan doa kamu. Tapi kamu tolong minta maaf kepada orang yang pernah kamu fitnah. Minta maaf kepada orang yang pernah kamu gibahi. Sudah ya Allah, saya WA dia nggak pernah dibalas. Saya telepon dia nggak pernah diangkat ya Allah. Saya pernah untuk langsung menghampiri rumahnya, tapi dia nggak pernah membuka pintu. Padahal saya tahu dia ada di dalam. Sudah, maafu anhu. Yang penting kita sudah berusaha untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita
berita fitnah. Ibu hati-hati. Rasul itu pernah melewati sebuah pekuburan, kemudian meringkik dibantingkan oleh kudanya karena kudanya keberisikan, kaget mendengar keluh kesah, gebukan, hajaran penghuni kubur yang sedang dihajar setiap menitnya oleh malaikat Zabaniyah. Ketika Rasul mengatakan dua kuburan ini, satu orang kenapa? Dia disiksa karena istinjaknya nggak bersih. Satu orang lagi kenapa? Karena dia telah mengadu domba. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah dia nggak minta maaf? Dia sudah minta maaf ya Rasulullah sama orang yang pernah difitnahi. Dan orang yang difitnahi alhamdulillah maafkan dia. Tapi sayangnya sebelum dia tabayun kepada orang yang difitnahi, dia sudah menyebar berita-berita menjelekkan orang yang difitnahi. Sebelum sampai dia minta menjelaskan tabayun kepada orang yang semua dia sebar, dia keburu mati, ibu. Akhirnya dia nggak sempat untuk tabayun kepada masyarakat sementara sudah tersebar berita kejelekan saudaranya. Maka ibu bapak yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang kelamaan menjadi imam, kadang-kadang terlalu lama, terlalu bertele-tele. Kemudian kadang-kadang banyak kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang namanya orang Jakarta kadang-kadang jelepak-jelepak bahasanya ibu, nggak ada kulonowonnya. Semua kesalahan ibu dan bapak insya Allah saya sudah maafkan sebelum saya kesini dari rumah, sudah saya maafkan. Mudah-mudahan bapak ibu, orang kalau banyak ngomong ini banyak dosa. Banyak dosa. Makanya sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini Ramadan kita Ramadan yang memberikan makna yang luar biasa. Kalau seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan Ramadan tahun ini Ramadan buat terbaik buat kita. Terbaik tarawihnya, terbaik tadarusnya, terbaik puasanya, terbaik dalam mengerjakan semua amaliyah Ramadan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم يا هازم اللذات يا مجيب الدعاء يا مسمع الدعاء يا Allah yang maha menatap. Ya Allah, hari ini adalah detik-detik terakhir kami melewati penghujung Ramadan ini. Ya Allah, jadikan kumpul kami saat ini kumpul dengan ampunan-Mu. Ya Allah, pada saat kami berpisah nanti ya Allah, jadikan perpisahan ini perpisahan yang Kau cucurkan dosa-dosa kami ya Allah, yang Kau ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah ibu yang melahirkan kami ya Allah, hingga koyak isinya ya Allah, hingga luka perutnya ya Allah, hingga luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah. Ya Allah, menahan sakit ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang enggak pernah kenyang makan dan minum karena berusaha untuk mengenyangkan kami ya Allah. Ibu yang enggak berusaha nyenyak tidurnya ya Allah karena menyenyakkan kami ya Allah. Ibu yang telah tidak pernah mengeluh kesahkan sakitnya ya Allah.
karena selalu sehat untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, begitu sudinya ibu kami membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Begitu sudinya ibu kami ya Allah gak bisa tidur hanya untuk menjaga kami ya Allah. Kami selalu merasakan dari tangan lembutnya, usapannya di kepala kami ya Allah. Kami selalu merasakan lembutnya tangannya ya Allah. Ketika menatap wajah kami ya Allah, tidak pernah ada keluh kesah, tidak pernah kebaikan diungkitkan oleh ibu kami ya Allah. Ibu kami adalah ibu ya Allah, yang saat ini penuh kerut di wajahnya ya Allah. Ya Allah, saat kami remaja, banyak sekali kata-kata kami yang mencabik-cabik hati ibu kami ya Allah. Betapapun hebatnya ibadah seorang anak, betapapun rajinnya dia berangkat ke masjid, betapapun hafal banyak dia Quran, tapi sedikit pernah mengecewakan hati ibu yang melahirkannya. Maka lihat sejarah Alqamah. Alqamah gak bisa masuk surga lantaran pernah mengecewakan ibunya. Ya Allah, banyak sekali hari-hari kami membuat ibu kami nangis ya Allah. Jangan Engkau kecewakan ibu kami ya Allah, karena mereka banyak kecewa dengan kelakuan kami ya Allah. Jangan Engkau bacakan tetes air mata yang mengalir ya Allah, karena mereka banyak mengalirkan air mata karena melihat tingkah laku kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada ibu kami ya Allah, karena mereka sudah banyak memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa seorang laki-laki yang dibin dan bintikan nama kami dengan namanya ya Allah, yang telah bekerja pagi, siang, malam ya Allah. Bapak kami ya Allah, ya Allah, sembuhkan bapak yang saat ini sedang sakit jamaah ya Allah. Mungkin ada orang tuanya yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Bapak yang kadang gak pernah sedih di depan kami, tapi sedih di depan Engkau ya Allah. Bapak yang kadang gak pernah keluh kesah di depan kami, tapi keluh kesah di depan Engkau ya Allah. Bapak yang kadang-kadang gak pernah mengeluarkan air mata padahal dalam keadaan susah untuk membiayai kami, tapi kadang kami dengar di tengah malamnya mereka mengeluh, di tengah malamnya mereka berdoa melaporkan keluh kesahnya kepada Engkau ya Allah. Kami sebagai anak kadang-kadang tidur ya Allah. Seorang bapak yang mengeluarkan uang melalui tangan ibu kami ya Allah. Seorang bapak yang melihat kami dari kejauhan, senang, bangga. Tapi ketika dekat dengan Nabi timbul ketegasan bapak ya Allah. Seorang ayah yang mengajarkan kepada kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang ayah yang ketika menggendong kami ya Allah, ketika kami mau berangkat ngaji, sementara hujan turun, ayah yang menggendong kami, memangku kami pergi ke pengajian dengan payung. Kadang-kadang ayah basah, kadang-kadang ayah kehujanan. Seorang manusia yang mati-matian membela agar kami mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya ada di antara kami yang ibu bapaknya masih ada ya Allah, sehatkan ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, panjangkan usianya di dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya di antara jamaah ini ada ibu dan bapaknya, Engkau akan cabut nyawanya ya Allah, mudahkan sakaratul mautnya ya Allah. Jangan Engkau buat sedih ketika di akhir hayatnya ya Allah. Tapi ketika ada seandainya di antara jamaah kami yang hadir di sini ya Allah, ibu dan bapaknya telah tiada ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, sampaikan salam kami kepada mereka. Kami anak-anak mereka telah menjalankan apa yang telah mereka pesankan kepada kami, untuk tidak meninggalkan 5 waktu sesibuk apapun, untuk berbagi kepada orang lain, untuk menjaga tali persaudaraan kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Ya Allah,
Kemarin di hari Jumat ya Allah, kami mendengar berita saudara-saudara kami yang sedang tarawih di Palestina dibombardir oleh tentara-tentara Zionis ya Allah. Anak-anak kecil ya Allah ditodongkan pistol kepada mereka ya Allah. Wanita-wanita yang lemah ditendang dengan sepatu mereka ya Allah. Mereka masuk ke dalam masjid-Mu di Palestina ya Allah, dalam keadaan sombong, dalam keadaan petantang petenteng ya Allah. Ya Allah, beri kemudahan kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah, tegarkan keistiqomahan mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan tentara-tentara Zionis ya Allah, porak-porandakan kesatuan mereka ya Allah. Ya Allah, kami nggak bisa apa-apa berbuat banyak untuk saudara kami di Palestina ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang nggak mau tahu tentang kondisi mereka ya Allah. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Allah, agar mudahkan segala kehidupan mereka ya Allah. Setidaknya kami telah berbuat bersubsidi kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya ini Ramadan kami yang terakhir ya Allah, mudahkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah, jadikan ini terbaik buat kami ya Allah. Kami mungkin kalau tahu ini Ramadan kami yang terakhir, kami akan lengankan baju kami, sing-singkan lengan kami, hamparkan sajadah kami berbulu Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami nggak pandai berdoa, sempurnakan doa kami sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan doa kami sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.